Ya, selamat siang, Ibu, Bapak, rekan-rekan yang telah hadir baik di ruang Zoom maupun di ruang perpustakaan Cahaya Ilmu di Dasun, Lasem, dan juga rekan-rekan yang mungkin saat ini sudah mengakses melalui kanal YouTube Kesengsem Lasem. Perkenalkan, saya Agni Malagina. Pada siang hari ini kita membuka sesi klinik belajar ke-31 yang berjudul Budaya sebagai Inspirasi Karya Produk Kreatif dengan kolaborasi bersama program Kartini Bangun Negeri Kabari dari Rembang, yaitu program pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif berbasis kelompok subsisten dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bersama Yayasan Lasem Heritage sebagai implementing partner daerah. Pada siang hari ini kita mengundang khusus spesial 2 narasumber, yaitu Pak Rahmat Dwi Saputra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah yang akan menyampaikan pidato kunci, dan juga ada Mas Didit Maulana dari IKAT Indonesia, sekaligus pendiri Yayasan Lasem Heritage. Halo Pak Rahmat, Mas Didit, selamat siang. Siang, Mbak Agni. Siang. Ketemu Bapak dan Mas Didit di ruangan ini, dan saya akan mengundang Mas Punto sebagai perwakilan klinik belajar. Kebetulan pada hari ini Ibu Kepala Sekolah menyampaikan salam, belum bisa hadir, menemani Pak Rahmat dan Mas Didit, dan Mas Punto sebagai Wakil Kepala Sekolah dapat membuka kegiatan. Saya akan menjadi MC sekaligus pemandu diskusi klinik belajar 31. Mas Punto. Baik, terima kasih Mbak Agni. Pertama saya mau menyapa dulu Mas Didit yang nanti akan menjadi bicara di sesi kita hari ini, dan juga terutama Pak Rahmat ya yang nanti juga akan memberikan sambutan. Pak Rahmat ini walaupun kode-kodenya selalu cuan-cuan, tapi sebetulnya kepeduliannya terhadap budaya itu luar biasa. Dan hal-hal seperti itu ya, bagaimana kita bisa mencari perimbangan antara kemajuan kebudayaan, tapi di sisi lain juga aspek ekonominya. Karena kalau kita bicara keberlanjutan, mau tidak mau ya, pelindungan kebudayaan, sosial, dan ekonomi itu harus bisa berjalan beriringan. Kita ketemu terakhir tuh di Banjarmasin, kalau Pak Rahmat ingat ya. Waktu itu ada workshop historic urban landscape dengan teman-teman Belanda. Oh iya. Ya mudah-mudahan dunia kecil. Di rumah Ano ya Mas Punto ya. Betul. Ya.
Jadi setelah ini mudah-mudahan Pak Rahmat akan mendukung workshop Historic Urban Landscape di Lasem ya Mbak Agni. Siap. Nanti saya hubungkan dengan ini Mbak Hasti Tarekat yang dari Belandanya. Oh iya, Iya. betul. Waktu itu kan Siap. dengan Mbak Hasti juga. Baik, Ya, masih. Jadi memang Mbak Agni, kalau kita bicara mengenai Lasem itu kita seringnya bicaranya mengenai cagar budaya. Padahal hari ini itu kalau kita bicara mengenai pelestarian itu nggak bisa lagi ya memisah-misahkan antara betul. cagar budaya ataupun warisan budaya tak benda. Jadi semua itu adalah budaya. Dan di strategi kebudayaan kita yang beberapa waktu disusun juga disebutkan bahwa salah satu misi kita itu adalah mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya. Tidak hanya untuk memperkuat identitas, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja agenda ini masih menjadi PR kita, bagaimana menyiapkan langkah-langkah untuk itu, dan saya kira program ini adalah salah satu upaya untuk merealisasikan sekaligus berkontribusi terhadap gagasan besar mengenai kebudayaan kita hari ini, gitu ya. Dan saya senang sekali ini teman-teman di sana juga akan belajar mengenai itu ya. Visi misinya saya rasa sudah tergambarkan di ini kan pertemuan kesekian ya Mbak Agni ya. Teman-teman akan semakin matang melihat bagaimana tidak hanya punya potensi kalau tidak diapa-apakan ya hanya akan menjadi potensi kan Mbak Agni. 10 tahun dari sekarang ya hanya potensi gitu. Kita harapkan potensi itu bisa betul-betul menjadi sumber daya gitu ya untuk mengembangkan tidak hanya mungkin masing-masing individu tapi juga Rembang dan Indonesia secara keseluruhan nanti. Sekali lagi terima kasih Mas Didit juga nanti Pak Rahmat. Mudah-mudahan acaranya lancar dan banyak yang bisa mendapat manfaat nanti. Saya kembalikan ke Mbak Agni. Terima kasih Mas Punto telah membuka kegiatan klinik belajar yang ke-31 ini. Klinik belajar adalah platform bersama untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi teman-teman dari berbagai bidang ilmu, berbagai profesi, dan terutama para pecinta lasem atau lasemer berkumpul dan belajar bersama. Program ini, klinik belajar, didukung oleh Pusat Dokumentasi Arsitektur, BPPI, kemudian ITB, UNS, Universitas Petra, Trisakti, dan Universitas Tarumanegara, serta beberapa kampus-kampus lain yang konsisten melakukan riset dan pengembangan bekerja sama dengan komunitas yang ada di Lasem, juga beberapa komunitas-komunitas di Lasem yang turut bergabung dalam konsorsium klinik. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin menyapa selamat datang seluruh teman-teman yang ada di ruang Zoom. Saya juga melihat ada Bu Dr. Gigi Grace. Halo Ibu Grace, selamat siang. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Sepertinya Pak Rahmat juga mengenal Bu Grace nih ya. Kenal dong, waktu di Kota Lama Semarang kita nonton konser ya kalau nggak salah. Iya, dan Bu Grace salah satu pasukan Lasem yang sangat mencintai rumah leluhurnya yang sekarang sudah difungsikan sebagai rumah dan guest house yang tentunya nanti bisa kita kunjungi Pak Rahmat rumah di Lasem. Baik, saya akan memperkenalkan pembicara pertama kita, Bapak Rahmat Dwi Sapurta, yang akan memberikan pidato kunci. Beliau adalah saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, tepatnya sejak awal tahun 2022. Beliau pernah menjabat sebagai Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana bidang manajemen Universitas Pancasila pada tahun 1990 dan mendapatkan gelar master di bidang bisnis dari Queensland University of Technology pada tahun 1998. Kemudian mendapatkan gelar bidang doktor, yaitu bidang manajemen dan bisnis dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2015. Dan beliau adalah sosok penting yang menginisiasi program Kartini Bangun Negeri atau Kabari dari Rembang yang memiliki semangat 5C, yaitu culture, creative ideas, collaboration, community, dan circular economy. Tidak berpanjang lebar, saya mengundang Pak Rahmat untuk menyampaikan pidato kuncinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Agni. Waduh, panjang lebar dijelasin Mbak Agni ini jadi malu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya lihat ada yang baru gabung dari Pusaka Beruang, Pak Santosa ya, Pak Santoso ya. Ya, baik. Yang saya hormati ada Mas Didit Maulana, ini sebagai selain seorang desainer top kondang Indonesia, beliau ternyata juga sangat mencintai kebudayaan dan beliau adalah pendiri dari Yayasan Lasem Heritage. Mas Punto, terima kasih. Terus ini yang jualan janganan mana? Aku kan dua tamu wongnya marak mangani, Pak. Bu Grace, apa kabar? Selamat siang. Oh ya, selamat siang Pak Rahmat. Bertemu lagi. Bertemu di udara kita, Bu Grace. Ya. Bu Grace ini artis di Ngasti Pendowo, wayang orang ya, Dr. Grace ya. Dan teman-teman yang ikut program Kabari ya di Desa Dasun ya, masih di Desa Dasun kan Mbak Agni ya? Masih Bapak, mana teman-teman suaranya? Halo, apa kabar? Ya, baik. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa khususnya rekan-rekan di Kabari bisa mendapatkan insight yang sangat berharga dari maestro desainer kita, Mas Didit Maulana. Nah, Kabari ini kenapa namanya Kartini Bangun Negeri? Mungkin Mas Didit maupun Mas Punto sedikit penjelasan dari saya, karena sebelumnya kami Bank Indonesia itu membantu Museum Kartini di Rembang. Museum Kartini di Rembang, di sana ada satu pavilion di depannya kantor Bupati Rembang yang dijadikan oleh Ibu Kartini sebagai tempat mengajar. Beliau mengajar tidak hanya mengajar baca tulis, tapi juga mengajar membatik. Jadi kalau Mas Didit nanti sempat datang ke Museum Kartini mengajar di Rembang, itu kita ada diorama beliau sedang membatik. Nah, berangkat dari situ kita lihat kok Rembang ini masuk kabupaten, salah satu kabupaten yang miskin di Jawa Tengah. Padahal kalau kita lihat dari sejarahnya, banyak hal yang bisa diangkat dari Rembang dan sekitarnya. Nah, makanya kita bangun semacam silabus waktu itu Kartini mengajar, dan tahun ini saya alhamdulillah ketemu lagi sama Bu Agni, kita bikin program Kartini Bangun Negeri ya Bu Agni ya. Kartini Bangun Negeri Kabari. Nah, ini dalam rangka bagaimana benda-benda budaya, peninggalan-peninggalan budaya dan antara lain batik itu bisa kita angkat menjadi sumber ekonomi masyarakat Rembang. Dan karena Mbak Agni juga bergerak di Lasem ya, Lasem Heritage juga, Kesengsem Lasem, makanya kita angkat batik Lasem. Nah, satu hal yang kami perhatikan bahwa Lasem itu dikenal sebagai batik yang mahal, apalagi kalau yang udah banyak titik-titiknya, beras hutah ya Mbak Mega ya, ada beras hutahnya yang satu kain itu penuh dengan titik-titik batiknya. Nah, kami melihat kalau kita hanya fokus kepada batik tulisnya, itu kan mungkin harganya bisa mahal, tapi untuk modal kerja sehari-hari ini akan menjadi tantangan tersendiri kalau kita tidak mencari siasat apa kira-kira yang bisa kita kembangkan selain batik tulisnya. Nah, kemarin itu kita bicara-bicara, ternyata benar di sana ada peninggalan batik cap Lasem ya Mbak Agni ya. Batik cap Lasem, padahal selama ini kita tahunya Lasem hanya batik tulis. Ternyata sana ada batik cap. Kenapa kami berpikiran batik cap? Karena memang itu tadi untuk mendukung mass production-nya, di samping tadi yang sifatnya masterpiece berupa batik tulis. Nah, kami lihat juga pembatik-pembatiknya itu sudah waktunya untuk
kaderisasi, karena kalau kita lihat sekarang usianya sudah cukup, sudah tidak muda lagi, dan sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan regenerasi pembatik. Nah, kalau batik ini nggak kita angkat menjadi sesuatu yang tadi kata Mas Didit, sesuatu yang bisa menghasilkan cuan, karena dari sisi bisnisnya kita lihat, maka agak sulit untuk menarik minat milenial untuk bergabung di dalam melestarikan batik atau menjadi pembatik. Dan kita ingin batik itu menjadi artisan, bukan hanya buruh batik. Oleh sebab itu kami kemarin juga dengan Mbak Agni juga datang, kita ingin menggandeng industriawan batik, antara lain Batik Keris ya Mbak Agni ya. Waktu itu kita ke Solo dan Bu Lina ya. Bu Lina itu menyambut baik bagaimana nanti kita bisa kolaborasi masyarakat di Lasem dengan Batik Keris. Misalkan kalau tadi yang batik cap atau batik tulis dibuat di dalam sarung bantal, sofa, bisa dibuat di dalam runner, bisa dibuat motif salah satu porselen atau keramik. Nah, itu akan menjadi diversifikasi produk yang akan membantu masyarakat Lasem yang pembatik tulis tadi mendapatkan modal kerja, sehingga batik tulisnya tetap bisa terpreserve itu apa sih? Terjaga kelestariannya, dan urusan perut selesai gitu loh. Jadi jangan sampai orang meninggalkan batik yang masterpiece yang tulis itu tadi gara-gara urusan perut. Lebih baik mereka bekerja sebagai buruh pabrik. Dan memang beberapa pabrik baru di Rembang maupun di sekitar Jepara itu banyak menarik anak-anak muda untuk menjadi buruhnya. Nah, ini kan jadi ya, antara kemajuan ekonomi atau budaya harus kita sinergikan. Artinya budaya juga bisa menjadi salah satu aspek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan. Jadi gitu latar pemikiran kenapa kita buat program Kabari. Pertama, menarik anak-anak milenial menjadi artisan batik. Nah, di samping itu juga bagaimana nanti menjadi bisnismen dengan modalnya batik-batik itu tadi. Ada batik tulis, ada batik cap. Batik cap yang untuk mass production-nya sehingga mereka bisa menjual baju-baju harian. Jadi kalau kain batik yang tulis itu bisa 10 juta, bisa 20 juta satu lembar. Kalau dia menjadi pakaian sehari-hari kan dengan harga yang bisa terjangkau dan dalam volume yang banyak. Nah, ini bisa membantu modal kerja bagi para artisan yang akan nanti menekuni juga batik-batik tulis Lasem yang memang harus kita lestarikan. Nah, beberapa kurikulum itu sudah kita lakukan sejak berapa bulan yang lalu ya Mbak Agni ya? Sudah 2 bulan ya? Ya, 3 bulan Pak. 3 bulan ya. Itu ada beberapa topik, ada sejarah batik Lasem, bagaimana modal sosial, riset pasar. Terakhir yang saya ikut ke sana, ke Desa Dasun adalah design thinking ya. Design thinking. Nah, ini hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang berharga dari Mas Didit, bagaimana nanti ini dikelola menjadi satu bisnis yang tentunya akan menjadi modal dasar untuk untuk dikembangkan dan untuk akhirnya ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakat Lasem maupun sekitarnya termasuk Rembang, tempat Kabari lahir, Kartini bangun negeri. Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat belajar teman-teman di Desa Dasun. Terus semangat, kejar cita-cita dengan penuh passion. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Kita masih punya 5 menit bersama Pak Rahmat sebelum Bapak berangkat nih ke airport ya. Mas Didit, ini juga kami menginformasikan bahwa salah satu concern Pak Rahmat dan tim BI gitu ya, yang merancang bersama kami program Kartini Bangun Negeri bersama kita nih Mas Didit ya. Seperti yang Mas Didit sudah lihat waktu itu konsepnya seperti apa, yang terutama adalah memperkenalkan terkait dengan ekonomi sirkular atau ekonomi melingkar. Karena dengan kegiatan yang kita pegang saat ini yaitu mengintervensi ranah fashion, tentunya kita berharap
batik lasem, dan kemudian nanti ketika sudah bisa menjadi produk-produk yang terkait dengan daily wear, dengan streetwear dan seterusnya, tetap bisa memegang kaidah-kaidah baik pelestarian batiknya maupun pelestarian lingkungan hidup. Nah, dari ekonomi sirkular ini Pak Rahmat waktu itu ngasih titip pesan, bisa nggak ya kita di batik lasem ini jadi industri yang hijau gitu Mas Didit. Nah, ini tantangan juga ya kayaknya buat Mas Didit, karena Mas Didit ini juga sering menggaungkan terkait dengan sustainable fashion, kemudian terkait dengan kebertahanan sumber daya alam dan seterusnya. Apalagi kita sekarang lagi lihat tren dunia kepengen banyak misalnya menggunakan warna alami, kain berbahan organik, kemudian juga desain-desain yang fresh dengan mengangkat nilai-nilai budaya, dan tentunya ada story-nya ya Mas Didit. Mungkin bisa 3-4 menit terakhir ini Mas Didit ngobrol sama Pak Rahmat terkait dengan ke depan nih kita sebenarnya bisa seperti apa. Silakan Mas Didit. Oke, ya, pertama terima kasih Pak Rahmat dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah untuk supportnya dan dukungannya yang sedemikian besar. Memang yang selama ini kita lihat bahwa banyak sekali hal yang bisa dikembangkan, yang tadi seperti Mas Punto bilang itu labelnya masih potensi. Nah, mudah-mudahan dengan rangkaian dari kelas belajar, kemudian juga nanti dukungan yang akan diberikan oleh Pak Rahmat dan tim bisa membawa teman-teman Lasem ini bisa menjadi mandiri, dan diharapkan juga nanti ke depan kita bisa mengadakan kolaborasi-kolaborasi yang tidak hanya dalam taraf misalnya pengayaan atau pembekalan materi, tetapi nanti kita bisa masuk dan eksplorasi mungkin ke ranah jualan, seperti nanti membuka booth atau pameran-pameran yang bisa memperkenalkan produk baru yang tidak hanya batik tulis tetapi juga memunculkan varian baru batik cap gitu ya Pak Rahmat ya. Iya. Ya, jadi kalau Pak Rahmat lihat nih kira-kira pengembangan potensi untuk 2023 kira-kira apa yang harus di-cover oleh yayasan, dan materi apa yang bisa kita kolaborasikan ke depan sehingga program yang sudah berjalan ini bisa semakin mencapai objektivitasnya dalam waktu yang relatif lebih cepat gitu Pak. Ya, pertama tentunya menciptakan ini tadi yang sumber untuk kan seseorang atau kelompok untuk melestarikan sesuatu kan butuh dana ya, butuh biaya. Nah, ini bagaimana kita pengen pertama mencari artisan-artisan muda pembatik, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana artisan batik ini produknya bisa dikomersialkan kalau memang tidak bisa mandiri ya dengan beberapa outlet yang di Indonesia sudah punya nama gitu loh Mas Didit maunya. Dengan Mas Didit lah mungkin, kemudian dengan Batik Keris, dengan Iwan Tirta atau Danar Hadi. Kalau memang nanti hasil, nanti kan kita akan ada lomba nih Mas Didit. Setelah acara learning Kabari ini, kursus Kabari ini, kita akan mengadakan lomba desain batik. Nanti kalau memang bagus, nanti juga juri-jurinya tokoh-tokoh desainer, fashion designer, ataupun industrian batik, nanti bisa dijual lepas gitu loh, misalkan harganya berapa, dan tentunya nanti kita sepakati bersama. Itu yang pertama. Nanti dia akan berkesinambungan, nanti yang mensupport mensuplai batiknya itu dari Lasem, walaupun desainnya benar-benar istilahnya dikuasai penuh oleh si pembeli desainnya itu tadi, desain batiknya, copyrightnya, tapi si pengrajinnya nanti itu akan masyarakat Lasem sendiri yang akan mensuplai motif-motif batik yang tadi yang sudah dibeli oleh para tokoh-tokoh pengusaha di bidang batik. Itu yang kedua. Jadi pertama artisannya, yang kedua menciptakan ekosistem supaya ini berjalan bisa terus. Jadi bukan hanya one shot program tapi bisa berkesinambungan Mas Didit. Nah, tentunya tadi pakai prinsip-prinsip yang sirkular ekonomi, kreatif, culture, banyak banget kemarin. C-nya berapa? 5 apa 6? Collaboration.
5C. Pokoknya itulah intinya. Begitu Mas Didit, dan itu inklusif, Siap, Pak. mengangkat masyarakat kelompok subsisten, baik ibu-ibu rumah tangga, Ya. remaja-remaja putra-putri yang putus sekolah, sehingga mereka bisa sejahtera. Begitu Mas Didit. Siap Pak Rahmat. Jadi kita sambil mengembangkan produk, sambil juga mencari agar semakin banyak penyerapan artisan-artisan muda Ya. untuk Lasem, dan juga menciptakan ekosistem untuk bisa menyalurkan produk-produk Lasem, di mana Lasem akan menjadi produser bagi kain-kain yang akan berkolaborasi dengan brand-brand yang sudah ini ya establish ya Pak ya. Establish, iya. Oke Pak. Ya Pak Rahmat, terima kasih. Mbak Gitu. Agni. Ya, terima kasih. Ya, jadi Mas Didit nanti termasuk kita juga mau kaderisasi, menarik perhatian teman-teman sekolah yang difabel gitu ya, dengan keterbatasan, karena kita juga udah ngadain tur batik secara konsisten ya dengan teman-teman difabel ini, dan mudah-mudahan ketertarikan itu juga bisa membuka lapangan kerja, insight baru gitu ya, bahwa teman-teman difabel juga bisa terlibat di dalam kegiatan industri batik. Nah, kemudian juga sirkular ekonomi sudah diperkenalkan oleh tim Bank Indonesia. Jadi Kabari ini teman-teman tidak hanya mendapatkan kegiatan-kegiatan kelas-kelas atau bahkan nanti kegiatan terkait pengembangan produk kreatifnya saja, tetapi juga diperkenalkan dengan sistem keuangan yang baik gitu, dari mulai pengelolaannya hingga keuangan sirkular yang begitu luas gitu. Dan mudah-mudahan bekal dari Pak Rahmat dan tim BI Jawa Tengah yang sudah mensupport kegiatan di Lasem Rembang ini bikin warisan dunia UNESCO batik Indonesia semakin punya peran di internasional. Sebenarnya tidak hanya di internasional, tapi harusnya dari kawasan lokalnya maupun di Indonesia itu sendiri. Oke, Pak Rahmat, terima kasih sekali Bapak sudah berkenan hadir, tim BI juga sudah berkenan hadir pada acara siang hari ini. Bapak, hatur nuhun, matur thank you, terima kasih. Sami-sami. Terima kasih. Untuk Bapak, kita berjumpa setelah Bapak kembali dari... Oke, nanti kita kopi darat ya dengan Mas Didit, Mas Punto, Mbak Agni. Siap. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, matur nuwun sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Pak Rahmat sudah meninggalkan ruangan. Terima kasih tim BI yang telah hadir di sini, Ibu Mega, Pak Hengki, dan rekan-rekan. Terima kasih telah turut hadir dalam pembukaan kegiatan kelas daring Kabari pada sesi kali ini, yaitu kelas dari Mas Didit Maulana. Saya akan memulai kegiatan hari ini. Terima kasih Mas Punto juga sudah membuka acara kita, dan izinkan saya melanjutkan ya Mas Punto. Siap. Oke, sambil membacakan profil Mas Didit, nah teman-teman yang hadir di ruang Zoom, saya juga mau menyapa Bapak Ibu dari Koperasi Batik dan juga Klaster Batik Lasem. Tadi Pak Rahmat sudah menyapa Bapak Ibu sekalian gitu ya di awal sekali, dan juga kepada rekan-rekan yang baru bergabung di ruang Zoom. Kemudian kita akan mulai sesinya. Nah, ada profil Mas Didit Maulana akan saya bacakan sekejap. Nah, jadi Mas Didit Maulana ini mendirikan IKAT Indonesia pada tahun 2011. Jadi 11 tahun perjalanannya Mas Didit dan timnya, tim kerjanya yang begitu konsisten untuk mengangkat warisan budaya Indonesia ya. Salah satunya adalah tenun ikat. Membawa nama Indonesia ke kancah internasional dan juga memperjuangkan nasib para pencipta kain-kain atau wastra Indonesia yang begitu indah gitu. Dan beliau juga memulai kegiatan ekonomi kreatifnya dengan menjadi desainer, kemudian juga merancang pakaian-pakaian indah gitu ya di bawah brandnya yaitu Swarna by IKAT Indonesia untuk banyak tokoh dalam negeri dan luar negeri, kemudian bekerja sama dengan berbagai merek
atau brand internasional yang tentunya kita sudah tidak asing lagi seperti misalnya Disney, Starbucks, dan lain-lain juga menjadi ikon dari Nikon Indonesia, kemudian juga menjadi motivator dan speaker atau pembicara di berbagai bidang ekonomi kreatif yang beliau geluti sejak 2011 hingga saat ini. Dan jika kita flashback tahun 2019 akhir, Mas Didit bersama Bank Indonesia Jawa Tengah, pada waktu itu juga Pak Rahmat, beliau masih di Semarang, sebelum kemudian pindah ke Banjarmasin, Mas Didit mengeluarkan koleksi berjudul Kesengsem Lasem pada acara fashion show di Jatanggayang pada waktu itu, dengan bersama beberapa perajin atau produksi rumah batik lasem yang terkurasi, kain-kainnya terpilih untuk kemudian dijadikan koleksi wastra, gaun, dan seterusnya yang dipamerkan dalam kegiatan pada waktu itu. Dan saya kira Mas Didit ini benar-benar seorang yang sangat konsisten juga dalam hal pendampingan pada komunitas, tidak hanya komunitas tenun di luar sana, baik itu misalnya di Flores, di Bali, di Sulawesi seperti yang saya tahu, beliau aktif sekali untuk melakukan pendampingan ekonomi kreatif, pengembangan motif, dan seterusnya dengan mama-mama atau ibu-ibu penenun di luar Pulau Jawa. Dan di Lasem spesial, Mas Didit sudah bergerak bersama kita semua di Lasem sejak tahun 2017 tepatnya. Sebenarnya tahun 2016 ya Mas Didit udah nyolek-nyolek, dan kemudian Mas Didit menjadi salah satu pendiri Yayasan Lasem Heritage. Nah, pada hari ini Mas Didit akan membawakan presentasinya atau berbagi sharing tips dan trik menggali potensi budaya sebagai inspirasi karya produk kreatif. Mas Didit, nggak panjang lebar lagi, silahkan, dan teman-teman selamat menyimak, siapkan catatannya karena nanti tentunya ada pertanyaan-pertanyaan dari Mas Didit dan panitia. Terima kasih Mas Didit. Ya, terima kasih Mbak Agni. Halo semuanya. Hai Mas. Ya, waduh. Halo. Semangat ya yang lagi langsung pada belajar nih yang di admin 2. Dan teman-teman yang ada di menyimak secara online, baik di Zoom maupun di kanal YouTube. Selamat siang, terima kasih. Saya Didit Maulana, tadi udah dijelasin oleh Mbak Agni, latar belakang, atau bukan latar belakang sih, CV-nya lah secara garis besar. Nah, jadi kita langsung mulai aja. Mungkin Mbak Aulia bisa di-sharing? Nah, ya, jadi hari ini mungkin teman-teman bisa siapkan kertas dan catatan kalau misalnya ada yang ingin dicatat. Kemudian nanti ada beberapa mungkin kalau mau langsung di screen capture bisa juga ya. Jadi ini adalah bagaimana kita bisa menggali warisan budaya untuk pengembangan produk kreatif. Nah, biasanya kan kita bingung ya harus mulai dari mana, apa aja yang harus dilakukan, kemudian kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan untuk bisa kita mengembangkan produk yang sedang kita jalani sekarang ya. Jadi kelas hari ini saya ingin berbagi tentang apa sih yang pernah saya lakukan dan bagaimana agar teman-teman bisa melakukannya juga gitu ya. Next. Ya, jadi tadi udah dijelaskan, saya bikin brand sendiri Cat Indonesia waktu itu tahun 2011 dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Ketika pandemi kami juga tiarap sama ya, kita kena imbasnya semua, tapi kemudian bisa bertahan dan akhirnya kita membuat produk-produk yang tidak pernah dibuat sebelumnya sebelum pandemi, yaitu seperti masker kain, kemudian hand sanitizer dan lain sebagainya, yang membuktikan bahwa ketika lagi ada tantangan, kemudian kita harus bisa masuk ke tantangan tersebut agar bisa melihat tantangan menjadi celah yang berpotensi untuk kita bisa tetap menjual produk-produk karya kita. Next.
Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih, saya tahu waktunya berharga banget, makanya mudah-mudahan sharing hari ini bisa singkat, padat, tetapi bisa memberikan satu pemahaman agar teman-teman bisa tahu harus mulai dari mana nih kalau ingin mengembangkan produknya, kalau ingin bisa lebih termotivasi untuk melakukan apa yang sedang teman-teman lakukan sekarang. Next. Jadi materi hari ini yaitu dari sumber daya manusia, motivasi SDM, tentunya adalah ini hal-hal yang tidak pernah saya dapatkan secara apa ya, istilahnya di awal-awal memulai brand sendiri. Jadi motivasinya dari alhamdulillah saya mendapatkan dari keluarga, tapi waktu itu belum terlalu banyak ekosistem anak-anak muda yang punya brand sendiri, sehingga kita kalau mau curhat terkait misalnya barang yang nggak laku, terus apa yang harus dilakukan ketika misalnya suasana atau situasi ekonomi sedang tidak mendukung, itu biasanya tidak seperti sekarang ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan seputar motivasi dan lain sebagainya, itu kita akan bahas. Kemudian produk, menggali potensi produk. Bagaimana kita bisa menggali potensi-potensi yang ada di Lasem sehingga bisa menjadi satu ide untuk bisa menghasilkan satu produk yang bisa dijual. Ya, kemudian inovasi produk seperti tadi, inovasinya mungkin dari segi motif, warna, ataupun cara pengerjaan. Ya, jadi misalnya dari yang membatik dengan tangan atau batik tulis kemudian dibuat menjadi batik cap gitu ya. Ada beberapa produk yang dibuat menjadi batik cap gitu ya. Nanti ini yang bisa teman-teman coba di lapangan dan kita lihat bagaimana efisiensi dan efektivitasnya. Next. Oke, ini mungkin teman-teman, wah kok ada gambar pohon ya. Nah, kalau di Lasem kan juga ada pohon tuh, pohon besar. Apa? Siapa yang tahu namanya pohon apa di Lasem? Pohon apa tuh? Punyanya Om Santoso. Nah, yang punya ada di sini ya. Ya, jadi kalau kita lihat pohon yang besar, kemudian kita lihat di sebelah kanannya ini apa? Ada pondasi ya, pondasi yang kuat gitu. Nah, yang harus dilakukan sekarang agar pohon bisa besar, kemudian menghasilkan daun-daun yang subur, itu membutuhkan pondasi yang kuat, ya teman-teman. Nah, jadi dari kelas belajar ini, mengapa banyak sekali materi yang sudah diberikan oleh kelas-kelas sebelumnya, itu tidak lain adalah untuk memberikan nutrisi yang tepat untuk akar teman-teman, sehingga nanti teman-teman bisa mengembangkan brand lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi ya. Nanti dari pondasinya itu kita biasanya kalau yang udah ada brandnya sekarang berarti kita harus bergerak mundur ke belakang ya. Jadi kadang kita nggak harus maju terus, tapi kadang kita harus melihat lagi ke belakang, kita evaluasi apa yang kurang-kurang dari bisnis kita sehingga di situ kita bisa memberikan nutrisi yang tepat ya. Kadang pohon itu ditanam misalnya di rumah saya subur, kok di rumahnya Mbak Agni nggak subur, atau misalnya di rumah Mbak Agni subur banget, di rumah saya kok nggak subur. Oh ternyata nutrisinya salah, atau ternyata cara penyimpanannya salah ya. Jadi dengan nutrisi yang tepat, dengan metode yang tepat ya, mungkin metode saya tidak sama dengan metode teman-teman, tetapi nanti teman-teman tinggal melihat kira-kira apa yang paling cocok ya, sehingga nanti kita bisa membentuk pondasi yang kuat untuk membuat gedung yang tinggi ya, gedung 100 lantai tapi pondasinya nggak kuat, ketiup angin roboh. Ya, jadi nanti teman-teman sekarang saatnya teman-teman untuk mengisi ilmu. Jangan ragu misalnya, aduh nanti belajar terus kapan jualannya. Kita jualan sambil belajar, kita belajar sambil jualan ya, sehingga kita bisa menerapkan ilmu yang sudah didapatkan ya. Kenapa ini penting? Karena kadang kita mau semuanya serba instan, semuanya serba cepat ya. Hari ini bikin perubahan, besok mau cuannya atau profitnya jadi 3 kali lipat atau 4 kali lipat ya. Semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu untuk bisa berkembang lagi. Next. Ya, jadi hari ini kita akan mengenal usaha kita ya. Ini mungkin bisa nanti teman-teman screen capture karena saya tidak membagikan slide-nya agar teman-teman bisa menjadi lebih perhatian lagi terhadap kelasnya ya. Jadi apa yang akan saya mulai pertama adalah kita mengenal kembali usaha kita. Usaha teman-teman ya, dari mengapa kita mengerjakan ini atau purpose-nya apa. Misalnya karena saya ingin membantu keluarga, karena saya ingin membantu
perekonomian di daerah saya karena saya ingin mengembangkan budaya ya. Jadi purpose atau sebab atau nawaitu atau niat itu berbeda-beda ya. Nanti teman-teman isi ya, ini PR dari saya ya. Mengapa kita mengerjakan ini ya? Kemudian yang kedua mengenai produk. Produk apa yang kita jual? Ya, jadi bisa dilihat misalnya saya menjual kain, misalnya kain untuk dengan ukuran yang sama ya, misalnya 110 kali 250 gitu. Nah, mungkin kita bisa lebih kreatif lagi. Mungkin produk-produk yang bisa kita jual, misalnya, saya mau bikin scarf atau selendang. Mungkin dari satu kain bisa dibagi 3 untuk lebarnya ya, sehingga kita bisa mendapatkan 3 produk yang bisa kita jual dengan harga mungkin yang bisa lebih tinggi dibanding kita jual satu produk ya. Jadi produk-produknya intinya harus lebih banyak lagi jenis-jenisnya ya, teman-teman ya. Seperti yang tadi Pak Rahmat bilang, mungkin bisa untuk runner atau apa namanya sarung bantal, sehingga itu nanti bisa lebih terdiversifikasi lagi ya untuk produk. Nah, kemudian people. Teman-teman jualannya ke siapa sih? Target pasarnya siapa? Gitu ya. Mungkin selama pandemi karena susah jualan offline jadinya masuk ke online ya. Di apa namanya www.kesengsemlasem kita ada pasar rakyat Lasem di mana bisa membantu teman-teman untuk memasarkan produk. Nah, ini juga bisa dieksplorasi atau bisa juga nanti teman-teman bisa ditargetkan lagi nih, target marketnya siapa sih gitu. Jadi kenapa penting untuk menentukan target pasar? Karena kita jadi tahu di mana kita harus memasarkan produk kita ya. Jadi misalnya mau umuran 20 sampai 30 tahun nih target utamanya. Tapi motif-motifnya terlalu gelap-gelap misalnya. Yang anak-anak muda itu kurang tertarik untuk bisa mengembangkan atau untuk bisa membeli produk tersebut gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan antara produk dengan targetnya, target pasar. Kita juga harus menyesuaikan di mana kita berpromosi dan untuk mencapai target tersebut ya. Yang akan membawa kita ke next yaitu bagaimana pemasarannya atau promotionnya. Pemasarannya lewat apa? Instagram atau lewat WhatsApp group atau lewat Facebook, ya itu kan bisa dieksplorasi semua ya, sehingga nanti teman-teman, wah tapi kok saya semua yang ngerjain ya, mulai dari yang bikin, yang jualan, jadi sales sampai harus berpromosi. Oh iya jelas, karena kita yang paling tahu produk kita. Dan kalau misalnya memang belum bisa menggaji orang lain, ya kita harus tahan-tahanin untuk bisa membuat diri kita menjadi Superman atau Superwoman, yaitu satu orang yang mengerjakan semua sendiri. Sama halnya dengan saya. Waktu awal bikin Ikat Indonesia 2011, itu saya cuma punya 2 karyawan. Ya, sehingga dari 2 karyawan, saat itu kita mengembangkan lagi sampai akhirnya sekarang udah lumayan banyak ya karyawannya gitu. Nah, tapi di awal saya yang belanja bahan, saya yang ngukur, saya yang ketemu klien, saya yang megang Instagram juga atau Facebook gitu ya. Jadi intinya adalah kita tidak boleh takut capek ya ketika lagi mengembangkan produk kita gitu. Apalagi di sini juga banyak sekali anak-anak muda nih yang ikutan ya. Kalian energinya masih pada besar-besar, masih hebat-hebat, jadi harus bisa memaksimalkan untuk di bidang pemasaran ya. Nah, kemudian di mana jualannya ya atau place ya. Di mana jualannya? Apakah buka toko kayak Om San gitu? Apakah misalnya rajin ikut pameran misalnya yang ada di Semarang atau yang ada di mana-mana gitu. Mungkin nanti misalnya ada pameran di mana bisa meminta sponsor mungkin dari beberapa orang yang bisa memberikan sponsor untuk misalnya membeli booth-nya dan segala macam ya. Intinya adalah kita harus kreatif bisa di mana kita menjual ya. Jadi jangan menunggu orang untuk datang, tetapi kita harus melempar bola ya. Jadi bolanya jangan ada di kita. Kita harus melempar bola agar orang kemudian menyambut dan membeli produk kita. Nah, kemudian analisa bagaimana keadaan sekarang. Ya, jadi harus misalnya sebenarnya untuk produk tidak ada masalah nih Mas Didit, tapi kita kesulitan untuk menjual, misalnya gitu. Nah, berarti kita harus menentukan nih, kita harus analisa, harus evaluasi di mana atau dari dari kelima yang sudah tadi saya jabarkan, purpose atau niatnya, produk yang dijual, target marketnya, bagaimana cara promosi dan tempatnya, kira-kira bagian mana sih yang harus kita analisa lagi, bagian mana yang harus kita ubah
bagian mana yang harus kita buat lebih cocok lagi sehingga antara produk, antara target market, tempat berjualan, sampai cara promosinya semua bisa align atau satu garis atau selaras ya. Jadi mudah-mudahan ini teman-teman bisa bisa menangkap ya, untuk kita bisa lebih mengenal usaha kita dan kita bisa melihat kira-kira mana yang bisa kita kembangkan lagi. Nah, kalau misalnya target pasar, saya ambil contoh Omsan deh. Kenapa? Karena kan Omsan ini produknya tuh mulai dari yang harganya ratusan hingga jutaan, sehingga target pasarnya berbeda-beda ya. Nah, jadi nanti teman-teman pun juga nanti tahu, misalnya mau pameran di mall yang misalnya target orang datangnya misalnya untuk ekonominya yang mass production gitu ya. Nah, berarti di situ kita harus bawa produk-produk yang memang harganya bisa bersaing dengan produk yang ada di sana. Nah, atau misalnya di pameran yang untuk kelas menengah ke atas atau kelas premium gitu. Nah, itu bisa mungkin batik-batik halusan yang harganya di atas 1 juta ya. Jadi nanti kita juga harus ngelihat tempat, karena target pasar biasanya tempatnya pun berbeda-beda. Ya, jadi jangan ragu untuk menganalisa atau mengevaluasi usaha kita. Ya, itu penting banget teman-teman, karena tidak ada yang namanya uang jatuh dari langit kalau kita tidak berusaha. Salah satu usahanya apa? Salah satu usahanya adalah dengan mencantumkan teman-teman mau dapat berapa sih dalam 1 bulan. Misalnya batik apa ya? Ada batik A nih. Dia tidak pernah mencantumkan misalnya per bulannya mau dapat berapa. Yang saya lakukan dulu di IKAT Indonesia adalah misalnya dalam 1 bulan saya mau dapat 50 juta. Nah, 50 juta itu dibaginya gimana? Misalnya minggu pertama saya mau misalnya, minggu pertama nih karena minggu terakhir di bulan sebelumnya biasanya orang habis gajian. Jadi saya taruh di situ targetnya misalnya dari 50 juta itu misalnya 20 jutanya itu di 2 minggu pertama. Kemudian makin ke sana misalnya makin sedikit. Tapi intinya setiap minggu saya tahu target mingguan saya berapa dan bagaimana saya mencapainya. Misalnya saya dari sales target dari online saya harus berapa persen. Kemudian dari target yang jualan offline berapa persen. Kemudian ketika saya bikin event misalnya IG live atau promosi atau kolaborasi dengan yang lain kira-kira berapa persen. Sehingga nanti teman-teman tahu, oh berarti dari 100% yang ingin saya capai, itu pembagian-pembagian channel-channel jualannya sudah semakin jelas ya. Oke teman-teman, ya mudah-mudahan jadi ada gambaran ya bahwa mencapai 50 juta dalam 1 bulan misalnya itu bisa mungkin terjadi apabila kita betul bagaimana cara pemasarannya, target market, dan tentunya yang penting adalah produknya harus menarik dengan harga yang bersaing ya. Next. Nah, kemudian optimalisasi kerja. Tujuannya apa sih? Kita mengoptimalkan kerja bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan daya saing produk. Ya, tentunya ada kiat-kiat yang akan kita pelajari bersama dan modul ini memberikan arah agar kita tahu apa yang penting dan yang untuk memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang ya. Jadi teman-teman harus punya tujuan jangka pendek, misalnya saya ingin tahun ini brand saya bisa misalnya mengeluarkan berapa kali koleksi gitu dan mencapai sales sekitar berapa, dan tujuan jangka panjangnya seperti apa ya. Jadi mulailah bikin planning, mulai bikin rencana. Kebetulan 2 bulan lagi, 1,5 bulan lagi kita akan menyongsong tahun 2023 ya. Jadi a year full of hope ya, tahun yang penuh harapan untuk kita semua ya. Jadi kita nanti langsung bisa tuh dibagi-bagi ya, kita mengoptimalkan kerja. Nah, optimalisasi kerja ini juga tidak hanya dari segi bagaimana kita setting untuk angka sales, tetapi bagaimana kita bisa membagi manajemen waktu. Next. Ya, jadi di optimalisasi kerja ya, apa aja sih yang harus dilakukan? Pertama adalah pengadaan barang ya. Jadi untuk mengoptimalisasikan atau mengoptimalkan kerja kita, pertama pengadaan barang. Pengadaan barang harus yang pertama adalah cara pembayarannya paling fleksibel dan paling menyenangkan. Misalnya, mau ngambil
kain misalnya Kereta Kencana atau kain merek apa begitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan produk yang bagus, kita juga bisa mendapatkan termin pembayaran yang tepat. Misalnya ke satu supplier kain. Pak, saya 1 bulan ini ngambil 100 lembar, tapi boleh nggak Pak, saya bayarnya nyicil gitu. Atau misalnya per bulan saya dalam 1 minggu misalnya dibagi 3 kali Pak pembayaran. Atau misalnya nanti saya sudah komit dalam 1 bulan ini 100, tapi mungkin pengirimannya sesuai dengan yang saya bisa bayar dulu. Tetapi saya mau lock dulu, saya mau kunci harganya ya Pak, biar harganya ketika nanti naik saya tetap bisa mendapatkan harga lama, misalnya gitu ya. Nah, itu juga salah satu trik-triknya agar kita bisa mendapatkan, bisa mengoptimalisasikan kerja kita. Nah, kemudian pengadaan tenaga kerja. Ya, pengadaan tenaga kerja siapa? Ya, misalnya pembatiknya siapa, tukang lorotnya siapa, sehingga nanti di situ kita langsung mulai bisa melihat lagi ya. Dalam 1 hari mereka bisa mengerjakan berapa meter, dalam 1 hari bisa ngelorot berapa banyak ya. Jadi kita mulai mendata sehingga nanti kita bisa tahu dari bulan ke bulan, wah berarti ini kalau saya bisa meningkatkan lagi, saya produktivitasnya bisa menjadi semakin tinggi. Dan nanti teman-teman bisa mengajak anak-anak muda yang lain. Kenapa? Karena di sini membutuhkan anak-anak muda yang bisa membuat planning, perencanaan, sehingga nanti tidak hanya berakhir menjadi hanya pembatik aja, tetapi teman-teman bisa menjadi pembatik dan pengusaha ya. Jadi nanti kita juga meningkatkan value atau nilai dari ibu-ibu pembatik yang sekarang sudah ada sehingga mereka hidupnya bisa menjadi lebih sejahtera lagi. Nah, kemudian keseimbangan ya. Keseimbangan itu life balance. Artinya apa? Artinya jangan kerja terus. Kalau kerja terus stres. Ya, jadi kita harus tetap membagi waktu untuk istirahat. Misalnya dalam 1 minggu ada 2 hari atau 1 hari saya nggak mau diganggu, nggak mau ngomongin batik misalnya gitu, karena saya ingin istirahat dulu ya. Jadi itu penting sekali teman-teman untuk mengambil jeda atau istirahat, karena semakin kita memforsir diri kita biasanya nanti malah justru nggak efektif dan efisien. Misalnya toko tetap buka, cuman sayanya misalnya mungkin libur dulu biar nanti deh karyawan saya yang kerja di sana ya. Kemudian bekerja dengan keluarga dan teman. Nah, ini biasanya di usaha-usaha keluarga, karena batik biasanya banyak sekali usaha keluarga, itu banyak sekali trik-triknya untuk bisa bekerja bersama mereka. Ya, jadi misalnya kerja sama keluarga biasanya nggak enakan, kerja sama keluarga biasanya kita nggak bisa meminta terlalu keras gitu ya. Nah, tetapi kita harus menyadarkan mereka semua bahwa kita memiliki tujuan sama, yaitu ingin kerja menjadi lebih optimal dan lebih efisien. Sehingga nanti nggak ada, ini saya ngomongin tentang kerjaan ya, nggak ke hubungan persaudaraan atau apa, ini pure tentang kerjaan ya. Jadi tolong jangan sakit hati gitu ya. Jadi nanti dari cara kita menyampaikan, kemudian dari apa yang ingin kita sampaikan itu nanti akan tertata dengan sendirinya. Dan karena nanti banyak sekali saya menemukan hal-hal seperti ini terjadi yang akhirnya menghambat produktivitas dari brand tersebut. Nah, kemudian lokasi dan jam kerja ya. Misalnya kerjanya membatik misalnya mulai dari jam 9 sampai jam 5 mungkin, atau dari jam 10 sampai jam 6 sore, dan nanti diatur ya agar kerja bisa lebih efisien. Efisien lagi. Dan lokasinya juga nanti teman-teman harus lihat ya, lokasinya nyaman nggak, bagaimana tentang sanitasinya, kebersihannya, higienitasnya seperti apa, sehingga mereka yang bekerja di sana, para teman-teman pembatik, seniman-seniman batik itu bisa tetap bekerja dengan moodnya yang enak dan juga sehat dan selamat ya. Itu penting sekali ya. Jadi harus dilihat penerangannya, sirkulasi udaranya, kemudian bagaimana kebersihannya dan lain sebagainya. Next. Nah, kemudian kita masuk ke inovasi produk wastra ya. Jadi dari segi motif dan wastra. Tujuannya apa sih? Pelatihan pewarnaan bertujuan memperkaya variasi warna benang batik yang dihasilkan. Jadi nanti istilahnya ini mungkin variasi warna dari motif-motif yang dihasilkan ya. Dalam pelatihan ini diajarkan teknik pengendalan kombinasi warna dengan komposisi bahan yang tepat untuk menghasilkan variasi warna. Ya, sekarang section hari ini saya ingin membicarakan tentang warna dan motif.
ya. Jadi kebanyakan motif-motif di lasem itu banyak yang misalnya memang karena dia batik tulis, jadi banyak yang tidak beraturan. Nah, tetapi sekarang orang semakin ingin mendapatkan motif yang rapi. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa minta atau ada meeting tersendiri dengan tim pembatiknya agar bisa menghasilkan batik-batik yang misalnya lebih rapih lagi, kemudian misalnya lebih warnanya pun sesuai dengan warna dari apa yang pasar sedang cari ya. Sehingga nanti teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan tren ya. Kalau untuk tahun depan, tren warna tahun 2023 itu namanya adalah warna digital lavender. Nah, digital lavender itu seperti apa sih? Ungu muda banget. Kalau misalnya suka nonton BTS ya, itu warnanya tuh warna ungunya BTS itu ya. Jadi tahun depan tuh sebenarnya warna-warna Korea yang lagi gandrung. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ingin dieksplorasi, misalnya batik lasem untuk tren 2023 dengan warna-warna yang warna-warna Korea, nah itu bisa dilakukan. Borahe ya, debak. Oke. Nah, itu nanti teman-teman bisa tuh. Kenapa? Karena itu fun ya. Sesuatu yang menyenangkan untuk kita selalu akan bagus apabila kita terapkan untuk karya kita ya. Jadi nanti dicoba, siapa tahu nanti entah Songkang atau siapa yang bisa memakai produk dari batik lasem lagi. Next. Nah, jadi memunculkan inovasi baru dalam hal teknik pewarnaan ya. Seperti tadi warna tahun depan itu adalah digital lavender. Digital lavender ya, warna-warna seperti ini nih. Warna-warna kayak ungunya ungu-ungu kayak begini ya, ungu-ungunya BTS gitu. Kemudian warna-warna pastel seperti warna-warna seperti inilah nih. Warna-warnanya Korea seperti warna pink yang saya pakai gitu ya. Nanti mungkin bisa dicoba nih gitu, nggak usah terlalu banyak dulu tapi coba sedikit dulu kira-kira warna yang bisa masuk ke tren ya. Kemudian merubah skala atau proporsi ukuran dari motif. Nah, misalnya skalanya sekarang besar-besar gitu ya. Nanti dibuat kecil-kecil. Seperti yang contoh di belakang ini adalah kain pinjaman punyanya Mbak Reni. Saya belum balikin karena saya pengen balikin nanti kalau pas saya pulang kampung ke Lasem. Nah, ini mengapa menjadi sangat menarik karena motif-motifnya tuh kecil-kecil banget dan juga motif-motifnya sangat cantik ya gitu, sehingga itu bisa menaikkan value dan juga harga dari kain batik tersebut. Nah, kemudian membuat ukuran yang memenuhi standar produk siap pakai. Misalnya kain sarung dibuat ukuran lebar yang lebih lebar lagi misalnya, sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang bisa lebih lebih variatif tanpa harus digabungkan atau dikombinasikan dengan bahan lain gitu ya. Biasanya kendalanya karena lebarnya yang terbatas dan panjangnya yang pendek, sehingga kalau mau bikin lengan panjang harus dikombinasikan gitu. Mungkin nanti bisa ada satu inovasi atau menemukan kain yang misalnya lebih panjang dari 2,5 meter, misalnya bisa 3 meter gitu ya. Sehingga nanti bisa juga menjadi produk atau varian baru di mana bisa menjual dengan iming-imingnya, yaitu ini kain untuk dress, bisa tanpa disambung atau jadi ini sistem pemasarannya ya. Jadi dari produk baru teman-teman harus tahu bagaimana memasarkan produk tersebut. Kalau diam-diam baik juga orang nggak akan tahu gitu bahwa kita sedang menghasilkan satu inovasi yang baru ya. Next. Nah, ini gambaran hasil produk turunan dari Wastra ya. Jadi nanti jadi tidak semua harus menjadi desainer ya. Tidak semua harus menjadi desainer. Jadi teman-teman di sini bisa fokus membuat produk ya, dan nanti bisa menghubungi dengan misalnya brand yang membuat tas, brand yang membuat baju, misalnya seorang desainer dan segala macam, teman-teman bisa aja kolaborasi ya dengan hitungan bisnis yang tepat gitu. Agar nanti mereka bisa menggunakan produk teman-teman dengan harga yang masuk akal dan mereka bisa memasarkan produk tersebut sambil mempromosikan produk tersebut ya. Dan ini contohnya tidak hanya menjadi baju, tapi nanti teman-teman bisa menghubungkan juga dengan mungkin brand yang buat tas atau brand yang bikin home decor ya. Misalnya jadi placemat, jadi
cushion cover atau sarung bantal gitu, dan juga misalnya menjadi produk aksesoris ya. Jadi tidak harus kita yang membuat, tetapi kita menghasilkan tekstilnya untuk kemudian para desainer atau perupa ini bisa mengolah produk tersebut, si wastra tersebut menjadi produk turunan yang memiliki daya jual yang lebih tinggi gitu. Jadi diharapkan nanti adalah mereka bisa membeli banyak kain dari kita ya, dan masuk menjadi satu satu ide untuk berkolaborasi ya. Next. Ya, ini hasil produk juga dari Wastra Lasem waktu itu. Ini yang show yang dilakukan sebelum pandemi ya, dan cukup menarik, banyak sekali orang-orang yang tertarik dengan produk-produk Lasem, dan orang biasanya banyak tanya bagaimana cara mendapatkannya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa langsung habis ini adalah membenahi butik online-nya, dalam arti kata di sini yaitu sosial medianya dibenahi, dan bagaimana caranya agar kalau sosial media itu kan kita harus membawa orang ya, atau menggiring orang ke lapak online kita. Nah, berarti nanti teman-teman harus bekerja sama misalnya dengan influencer-influencer, atau minta di-feature di Instagramnya Kesengsem Lasem yang followernya udah banyak gitu ya, sehingga nanti orang-orang bisa tahu bahwa wah, berarti ada nih satu sosmed atau Instagram yang namanya batik, misalnya batik A yang ada di Lasem gitu, sehingga nanti mereka bisa buru-buru jalan ke sana. Dan nanti kalau teman-teman udah punya sosial medianya, jangan lupa admin atau si miminnya harus aktif. Jangan orang nanya hari ini dijawabnya besok, udah kelamaan banget gitu. Jadi selalu memposisikan diri kita menjadi pembeli. Kalau kita kan maunya buru-buru ya, apa-apa kalau misalnya bisa sekarang gitu ya. Jadi nanti teman-teman juga harus mulai menjadi semakin aktif gitu ya, untuk bisa memasarkan produk dan juga berjualan gitu. Next. Dan jangan ragu, mungkin nanti dari tim Kesengsem Lasem juga bisa nanti kita mengaktifkan lagi ya pasar rakyat Lasem, sehingga nanti produk-produk dari teman-teman ini semakin banyak yang bisa meraih audiensnya yang lebih luas lagi. Dan kita juga bisa menggiatkan lagi program IG Live ya, IG Live. Mungkin kalau IG Live pas pandemi, pas semua ada di rumah itu berhasil sekali. Nah, sekarang kita harus mencari cara apa yang jam berapa kira-kira yang IG Live-nya berhasil dan bisa menjual produk tersebut dengan baik. Misalnya sekarang mungkin IG Live-nya jadi malam karena sekarang semua orang lagi udah mulai kerja gitu ya. Misalnya jam 7 ke 8 atau 8 ke 9 gitu. Nanti kita bisa atur waktunya masing-masing ya. Oke, next. Nah, apabila teman-teman pengen tahu lebih banyak ilmu, sharing-sharing, dan juga mempromosikan produk, itu bisa mengunjungi Twitter, Instagram, atau Facebook saya @diditmaulana. Nanti bisa dilihat, saya juga kadang sering mengajak teman-teman pemilik brand UMKM untuk membantu promosi produk mereka. Ya. Oke, demikian dari saya, Mbak Agni. Terima kasih. Yes, thank you, Mas Didit. Inspiratif sekali paparan Mas Didit yang hari ini, dan kayaknya kita langsung buka dulu nih sesi tanya jawab diskusi supaya kita bisa makin mendalami tema hari ini. Kalau tadi Mas Didit memperlihatkan banyak hal produk kreatif yang bisa dikembangkan dari kekayaan warisan budaya kita ya Mas Didit ya. Ya, Contoh betul. Mas Didit dengan motif-motif tenun, kemudian bertransformasi gitu ya menjadi motif-motif yang baru. Mas Didit juga ngelatih ya para penenun-penenun di luar daerah sana mengembangkan motif-motif ya Mas Didit ya. Itu gimana Mas ceritanya ketika mendampingi mama-mama tenun di beberapa daerah, let's say yang ada di Buton ya waktu itu Mas Didit juga ya. Ya. Itu gimana sih cara meyakinkan gitu untuk mengubah tanda kutip atau membuat pembaruan yang tetap dengan pakem? Ya, jadi yang pertama dilakukan adalah kita bisa
memberikan satu ide ya. Nah, ide kita tuh untuk melakukan pembaruan itu kita harus meriset dulu apa yang sudah ada sehingga nanti pembaruannya itu tidak ngalor ngidul tapi masih dalam apa ya akarnya ya. Jadi mengakar ke akar budaya, tidak meninggalkan pakem, tapi kita biasanya menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, biasanya kalau ada beberapa motif yang sakral, sehingga biasanya kita mengembangkan sesuatu yang maknanya dekoratif aja, sehingga tidak menyalahi aturan gitu ya. Ketika kita mau bikin produk-produk yang lebih gampang untuk dijual gitu. Karena biasanya takutnya nanti ketika mengembangkan sesuatu sedangkan motifnya sakral itu biasanya akan lebih riskan ya dan nanti takutnya bermasalah di depan. Jadinya kita harus nanya ke mereka kira-kira boleh atau enggak sehingga sebelum mengembangkan kita harus riset dulu. Demikian Mbak Agni. Baik, terima kasih masih di teman-teman di ruangan Zoom yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin mengajak Mas Didit diskusi, monggo silakan kami persilakan untuk menyiapkan pertanyaannya. Nanti langsung aja buka mic-nya atau raise hand dulu. Dan untuk teman-teman yang ada di Perpustakaan Cahaya Ilmu Dasun, silakan ayo siapkan pertanyaannya ya. Tadi sudah dapat PR dan kalau bisa menanggapi kemudian bertanya. Sebelum teman-teman mengajukan pertanyaan, mungkin masih memikirkan, saya nih mau nanya lagi ya Mas Didit. Boleh. Mas, prospek batik Lasem dengan aneka motif yang sudah berkembang dari masa silam gitu ya. Terus bagaimana sih kita bisa memadu-madankan antara motif yang kuno gitu dengan motif yang mungkin baru, apakah memungkinkan gitu kita mematchingkan peony dengan motif Flash Gordon misalnya seperti batik-batiknya Ibu Waljinah yang pada waktu itu udah visioner misalnya. Tekniknya kayak gimana sih gitu selain tadi riset ya mengumpulkan bahan, kita memberikan pembaruan di motif batik ini kelak seperti apa? Mematchingkan antara motif yang lama dengan yang baru atau kemudian membuat inovasi yang seperti apa yang menurut Mas Didit kira-kira mungkin dilakukan untuk teman-teman di Lasem? Iya, jadi sebenarnya kan batik itu salah satunya adalah sebuah ekspresi untuk menyampaikan perasaan atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, kalau aku lihat yang ada di Lasem sekarang itu banyak sekali motif-motif yang misalnya Gunung Ringgit ya, berisi harapan. Ya, ada juga yang motifnya menggambarkan tentang binatang-binatang laut sehingga atau ganggang ya, itu menggambarkan juga bagaimana ekosistem atau lingkungan yang ada di sana. Sehingga sebenarnya kita bisa mengangkat sesuatu yang sedang relevan sekarang dipadukan dengan motif-motif yang ada. Misalnya apa ya? Misalnya memunculkan sesuatu yang lagi viral gitu, ya. Terus kita masukkan menjadi salah satu motif di sana, tetapi dengan ya itu tadi dengan promosi yang tepat kita bisa memunculkan atau bisa membuat itu menjadi sukses nih gitu untuk memasarkan si produk baru tersebut gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa memadukan antara yang lama-lama misalnya motif ganggang dipadukan dengan misalnya motif Ghibli gitu atau komik atau Disney atau apa sehingga tapi dengan misalnya ragam hias yang hampir mirip sehingga orang kalau melihat nggak melihat ini menjadi sesuatu yang aneh ya gitu, tetapi menjadi sesuatu yang ragamnya itu masih sama secara visual itu masih oke gitu. Jadi sebenarnya risetnya pun tidak hanya riset materi budayanya ya, tetapi kecocokan bentuk visual dan lain-lain juga menjadi pertimbangan kuat ya Mas ya, selain warna. Betul. Mas, pertanyaan lagi nih, batik Boleh. itu art ya kan, kalau teman-teman seni rupa bahkan ada yang kemudian bisa menyebutkan batik itu benar-benar visual karya seni rupa gitu ya. Nah, menurut Mas Didit nih, apa yang perlu diimprove dari batik Lasem yang sekarang untuk bisa mencapai visual yang baik, kemudian warna yang baik, dan kemudian jadi art, tetapi kemudian
juga affordable gitu loh, terjangkau. Jadi yang bisa dilakukan sekarang adalah kita bisa melihat ya, kira-kira dibagi nih, mana yang best sellernya, mana yang slow seller ya, atau yang best seller tuh apa? Misalnya yang produk-produk yang ketika teman-teman keluarin ini gampang atau banyak dicari atau gampang jualnya. Nah, slow seller itu adalah slow selling produk adalah produk yang jualannya tuh lama. Nah, nanti teman-teman bisa melihat kenapa ini lama, apakah harga terlalu mahal atau motifnya tidak menarik atau warnanya tidak menarik ya. Dan ini kenapa harganya misalnya walaupun misalnya yang ini harganya agak tinggi tapi kenapa dia jualannya bagus ya. Nah, nanti teman-teman di situ mendata. Jadi selain teman-teman menciptakan sebuah karya, teman-teman juga menjadi analisa ya. Kita menjadi analisator bagi produk kita sendiri gitu. Seperti saya misalnya, kok produk yang ini nggak jualan ya gitu padahal harganya lebih murah. Kok yang ini lebih mahal tapi kok lebih jualan ya? Oh, ternyata potongannya lebih enak atau warnanya lebih masuk ke pasar yang sedang cari gitu. Jadi nanti teman-teman bisa belajar bagaimana cara meningkatkan produktivitas dari produk-produk batik teman-teman adalah dengan melihat dan dengan menjadikan produk-produk atau heroes produk atau produk-produk yang gampang jualannya menjadi penuntun untuk kita bisa menghasilkan produk-produk yang lebih banyak lagi gitu. Nah, ada komen dari Bu Uwin dan ada yang raise hand. Sebentar, ini Bu Uwin menyampaikan tahun 2025 BTS akan reunite. Sepertinya mereka warna ungu for coming back. Bisa kali ya batik ungunya Lasem mengajukan diri? Oh no. Yes, why not? Jadi nanti yang bisa dilakukan adalah kita bisa menghubungi ARMY. ARMY kan banyak nih yang ada di Indonesia gitu ya, agar nanti kita bisa berkolaborasi mulai dari sekarang bagaimana ya memunculkan satu batik, motif batik yang misalnya didedikasikan misalnya untuk menyambut reunited-nya lagi si BTS gitu. Ya, jadi ini untuk teman-teman juga mengerjakan sesuatu tuh harus dengan fun, dengan seru, dengan senang gitu ya. Sehingga nanti teman-teman bisa menghasilkan misalnya untuk mereka gitu. Atau karena tahun depan ada Blackpink mau masuk ke sini, kenapa enggak kita bikin motif batik Lasem Blackpink, hitam dan pink. Wow. Ya kan? Nggak harus dipakai sama si Blackpink, tapi kita bisa menjual itu menjadi satu promosi yang menarik gitu. Apalagi kalau bisa dipakai sama Blackpink. Iya. Makasih, ini semangat banget buat tim Kabari ya. Ada inspirasi baru nih Mas Idit juga selain untuk tim Kabari, untuk Bapak Ibu produsen batik Lasem di Koperasi Batik maupun di klaster batik yang kayaknya dapat inspirasi nih untuk tahun depan. Thank you Mas. Pink kayak lipstiknya Mbak Agni. Yoi. Oke, ayo nih, nggak ada yang mau nanya nih. Saya biasanya kalau bikin kelas rame loh yang nanya. Ini ada 2 nih. 10 menit lagi, ayo. Nanti dulu Mbak Kaeng, Mbak Uni Usi, silakan pertama, terus berikutnya Mbak Suci. Silakan. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran dong. Halo, sebelumnya makasih buat teman-teman di Kesengsem Lasem, acaranya bagus banget. Ini saya baru tahu kalau ada klinik kayak gini, dan makasih juga Mbak Agni, moderasinya seru gitu, jadi nggak kaku. Mas Didit juga makasih share wawasan-wawasan, kita banyak relate gitu, ngerasa sama apa yang dialami sama Mas Didit, terutama bagian awal-awal tuh semuanya dikerjain sendiri gitu, karena kebetulan kita tuh baru jadi admin, jadi ini, jadi itu. Mungkin kalau boleh Mas Didit share pengalaman, tadi kan Mas Didit sempat mention di awal, untuk perkenalan diri itu ada riset consumer behavior, terus ada strategi marketing, dan lain-lain. Nah, dengan SDM yang sedikit, itu tipsnya apa sih? Thank you. Oke, pertanyaannya bagus. Nah, jadi dengan one man show atau orang yang SDM-nya sedikit, yang harus dilakukan adalah kita mendata kira-kira bagian apa yang sedang dibutuhkan sekarang dan nanti ke depannya kita akan membutuhkan bagian apa gitu ya. Jadi saya tuh dulu zaman masih kerja sendiri, saya udah bercita-cita nanti suatu saat saya pengen punya tim desain sendiri, saya ingin punya tim sales sendiri, saya ingin punya tim marketing sendiri. Walaupun saat itu di 2 tahun pertama saya masih mengerjakan semua sendiri, tapi itu
membuat saya jadi punya yang tadi saya bilang ada jangka pendek, jangka panjang, sehingga nanti kita bisa memiliki departemen-departemen tersebut di mana ada orang-orangnya di sana untuk membantu kerja kita. Tapi di awal harus kita rencanakan dulu, karena kalau kita tidak merencanakan maka hasilnya atau akhirnya akan menjadi kita lagi yang mengerjakan gitu. Jadi kita harus sudah punya planning ke depan sana gitu. Dan yang penting adalah kalau misalnya masih kerja sendiri, semuanya sendiri, jangan lupa niat awal kenapa kita memulai brand tersebut. Jangan sampai nanti kita kehabisan bahan bakar. Nah, saya selalu membagikan ke para pengikut dari kelas saya yaitu adalah kalau mobil itu punya BBM, bahan bakar minyak ya. Tapi kalau kita dan brand kita itu punya BBS, namanya bahan bakar semangat. Nah, teman-teman nih harus menganalisa BBS-nya apa sih, bahan bakar semangatnya apa sih, kenapa mobil atau brand kita bisa cepat sampai ke tujuan itu kalau BBS-nya itu terisi penuh, terisi full, dan dengan baik tuh mesinnya akan mengantarkan kita sampai cepat ke tujuan gitu ya. Nah, jadi dengan menganalisa BBS tersebut kita tidak akan kecapean, kita tidak akan hilang semangat di tengah karena kita tahu kita mengerjakan ini untuk sesuatu yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi teman-teman nanti di ini ya, BBS-nya apa ya, dieksplorasi. Ya. Oke, next Mbak Suci. Bisa di unmute. Ya, Mbak Suci silakan. Halo Mas Didit. Ya, Ini halo. dia peserta program Kartini Bangun Negeri. Ada Mas Samsul dari Batik Sekar Gading ingin bertanya. Monggo Mas Samsul. Apa? Ya, mungkin bisa di... Oke, silakan bertanya atau langsung aja mungkin bisa kedengeran. Selamat siang Mas Didit. Siang. Perkenalkan saya Samsul Hadi, owner dari Rumah Batik Sekar Gading. Ini saya mau tanya sekaligus sharing ya. Pertanyaan saya pertama itu, menurut Mas Didit kan Mas Didit sudah hilir mudik ke sana kemari, mengenal batik dari daerah satu ke daerah lain, mungkin se-Indonesia. Itu batik Lasem menurut Mas Didit itu bagaimana? Maksudnya itu penilaian Mas Didit sendiri loh. Dari ya masukan ataupun kekurangan batik Lasem, maksudnya ini enggak menjelekkan satu batik atau batik lainnya, maksudnya ya tetap biar kita terbangun untuk lebih kreatif dan inovatif kayak gitu. Terus yang kedua itu tips-tips untuk mencari sponsor, Mas. Saya kan batiknya masih kecil. Biasanya kalau ikut pameran itu ya kalau ada gratisan itu ya kalau nggak gitu ya kita nyewa satu booth itu barengan, kita rombongan 3 atau 4 orang lah. Itu bagaimana sih Mas tipsnya untuk biar mendapatkan sponsorship tentunya yang berkelanjutan. Oke, ya. Jadi kalau pertama bagaimana impresi saya tentang batik Lasem? Menurut saya batik Lasem memiliki kekhasan. Khasnya itu adalah dia tidak seperti batik di daerah lain, dalam arti kata batik Lasem itu berani ya. Jadi dia tidak seperti batik Solo yang memang halus penampakannya. Dia berani, dia kontras warnanya, dan juga dia istilahnya adalah kuat di pengaruh budaya Cina. Nah, ini mungkin pengaruh budaya Cina ini yang nanti teman-teman bisa lebih mengeksplorasi lagi bagaimana caranya sih sering-sering misalnya ke riset ke ke kelenteng untuk melihat misalnya ragam hias yang ada di sana, bagaimana dekorasinya, misalnya dekor yang ada di pintu atau di dinding, mural yang ada di sana sehingga bisa diadaptasi menjadi satu motif-motif yang belum pernah dilahirkan tetapi selalu menjadi bagian dari Lasem. Nah, kalau menurut saya itu, dan misalnya yang perlu dikembangkan lagi kalau dari Lasem itu mungkin adalah bagaimana cara untuk
menyatukan warna. Kadang warna-warnanya itu suka nggak nyambung ya. Kadang ada yang hijau sama ungu, ada yang warnanya kuning sama apa ya istilahnya, kuning sama warna apa gitulah yang nggak nyambung gitu. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman memperbanyak lagi referensi visualnya, bagaimana batik-batik yang menarik ya, sehingga kita bisa mengadaptasi warna-warna tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya nanya, kalau untuk sponsorship, apabila ingin pameran gimana caranya? Mungkin nanti teman-teman yang sudah tergabung di peserta Kabari ini bisa membuat satu komunitas, sehingga ketika pengen ikutan pameran bisa maju sebagai komunitas dan membuat proposal yang nanti mungkin bisa dibantu oleh pengurus dari Lasem Heritage untuk bagaimana caranya bisa membuat proposal pengajuan sponsorship ya, misalnya ke bank atau perusahaan asuransi atau perusahaan-perusahaan yang memang mungkin bisa memiliki dana CSR atau dana yang biasanya mereka sisihkan untuk membantu perekonomian masyarakat yang ada di daerah tersebut ya. Jadi maju sebagai satu komunitas, sudah pasti orang akan memberikan dukungan itu kalau memang melihat proposalnya menarik ya. Jadi mulai belajar bagaimana sih cara membuat proposal pengajuan kegiatan sponsorship yang menarik sehingga orang tertarik untuk mensponsori acara teman-teman ya. Oke, demikian dari saya. Mungkin mudah-mudahan yang saya sharing hari ini bisa menjadi satu ilmu baru buat teman-teman. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah ikutan ya. Jangan lupa memasukkan unsur fun ketika kita sedang mengerjakan satu usaha atau satu pengembangan di brand kita. Yang namanya tantangan atau hambatan pasti ada, tetapi saya hari ini bangga sekali melihat banyak banget nih anak-anak muda yang berpartisipasi untuk mengikuti programnya, dan saya jadi optimis bahwa produk-produk wasra Indonesia ini akan aman ya ke depannya gitu. Jadi jangan lupa teman-teman nanti belajar lebih banyak tentang branding, tentang marketing ya. Jadi tidak hanya kita menjadi pembatik saja, tetapi kita juga berjalan menjadi pengusaha batik. Oke, Mbak Agni. Oke, kayaknya Mbak Agninya hilang ya. Mbak Yulia. Monggo Mbak Yulia. Baik Mas Didi, terima kasih banyak. Ya Allah, today sangat amazing sekali paparannya. Semoga menambah insight. Sarangeo. Menambah insight, menambah semangat teman-teman yang ada di Lasem ini dalam mengikuti kegiatan pelatihan yang selanjutnya, dan juga pastinya paparan dari Mas Didi sore hari ini sangat inspiratif dan alhamdulillah dengan mudah diterima ya. Seperti biasa Mas Didi paparannya selalu mudah dipahami dan tetap inspiring, dan di sini teman-teman juga sangat antusias meskipun tidak bisa bertemu langsung dengan Mas Didi, tapi secara virtual mendapatkan satu motivasi baru mengenai produk yang ada di Lasem, khususnya batik tulis Lasem. Baik, karena sesi hari ini memang sudah selesai dan alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih banyak Mas Didi Maulana. Keep shining, shimmering, and splendid. Terima kasih sekali motivasi untuk Lasem dan dukungannya ya. Jangan lupa untuk terus menemani kami ya Mas Didi ya selama 4 tahun ke depan dan seterusnya. Yep. Baik Bapak Ibu semuanya, teman-teman rekan-rekan semua, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bagi yang terlambat bergabung bisa nanti nonton tayangannya di YouTube Kesensem Lasem.
Terima kasih untuk BI yang sudah hadir dan teman-teman dari Koperasi Batik, Klaster Batik, dan teman-teman semua ada dari Dinas Dindakop dan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rembang juga, teman-teman ada Bu Wiwin dan teman-teman semuanya. Terima kasih, salam sehat, salam lestari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Oh mau foto boleh. Yuk foto bareng yuk, dinyalain semua. Oke, dinyalain dulu kameranya ya. Ini ada yang dari Aceh, ada yang dari Makassar. Waduh. Halo, selamat sore Makassar dan Aceh. Terima kasih, salam dari Lasem. Wah, ada guru besar saya nih sesama Uban. Salam, Mbak. Siapa sesama Dari Uban? Aceh, seneng banget. Oke, foto dong. Ayo, yuk foto dulu yuk kita yuk. Cheers. Siapa yang fotoin? Dari sana ya? Dari Sini. Oke deh. Bentar ya. Kita bikin galeri dulu semuanya bisa nyala. Oke. Siap-siap senyum ya. 1, 2, 3. Cheese. Om San, ayo. Om San udah gak cuman cheese tuh. Hore, Om San tuh ya. Betulan. Lagi ya. Slide kedua. Yuk. 1, 2, kuda. Belum sebentar. 1, 2, kuda. Nah, kuda A. Oke, sip. Terima kasih banyak semuanya. Semangat, salam sehat. Salam Tetap sehat. kuat. Sarangi Pak Punto, Sami-sami, Mas Didin, Mbak Yulian. Bu Grace lah. Lama nggak ke Lasem ya pasti Bu Grace ya. Pak Uji, terima kasih ya perjalanan pulang ya. Hati-hati Pak Uji. Habis healing di Jogja. Mas Tio, matur nuwun sudah bergabung dan teman-teman semuanya. Om San, laris ya Om. Ini kita sapa-sapa semuanya biar seru. Wah ya Pusaka Beruang timnya banyak ternyata yang di sana nih ya. Waduh, semangat sekali tuh Pusaka Beruang, ada berapa orang di sana ya? Nah ini dia. Oh, waduh ramenya. Semoga selalu semangat Om ya. Gimana Om? Rame Om? Masih mute Om? Suaranya belum muncul. Loh ini loh. Masa coklat aja. Iya laris Mas.